Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian yang saat ini berada di rumah, yang saat ini kita sama-sama beribadah, berkumpul di rumah masing-masing. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, itu menjadi bukan halangan bagi kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Karena Dia Allah kita, Allah yang sangat luar biasa. Allah kita Allah yang sangat hebat, Allah yang sangat dahsyat. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian yang berkata, dengan apa akan ku balas kuasa-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Bapa yang mulia
Kami akan mulaikan dan dasarkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami sekaliannya di rumah-rumah kami masing-masing, dimanapun ya Tuhan kebenaran ini dapat didengarkan. Semua orang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur, kami akan siap beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan melompat bagi Dia. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian Yesus jalan kebenaran. Aku percaya
kami siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Itulah menjadi kekuatan kami hingga sekarang ini Tuhan. Sekalipun kami berada di dalam situasi yang tidak bersahabat dengan kami umat manusia seluruh dunia yang ada, termasuk kami umat Tuhan yang ada di Lemo dan di Lemo Raya ini, bahkan di desa Ronta ini. Tapi kami percaya firman Tuhan itu dahsyat dan luar biasa, yang akan memberikan kekuatan bagi kami, yang akan menjadikan kami orang-orang yang memiliki pengharapan yang tumbuh benar-benar di hadapan hadirat Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Olehnya Bapa di surga, setiap tanah-tanah hati kami yang ada akan diisi dengan kebenaran firman Allah. Biarlah tanah hati kami memiliki tanah yang subur, sehingga firman Tuhan bisa tumbuh dengan baik dan berhasil berbuah dan memberikan sukacita bagi kami sekalian dan bagi semua orang. Bersyukur Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah saat ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasalnya yang ke-37. Saya baca mulai ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-31. Bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan menciptai hukum dan Ia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. 31. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang hari ini kita akan memberi judul mencintai hukum Tuhan pasti terpelihara. Mencintai hukum Tuhan pasti terpelihara. Setiap orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu hukum yang benar sekali, karena ada dua hukum yang terbesar yang ada tercatat dalam Alkitab. Yang pertama, hukum mengasihi Allah itu seperti diri kita sendiri, dan hukum yang kedua mengasihi sesama manusia, yang artinya vertikal dan horizontal, yang terbentuk seperti salib adanya. Nah, saat pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang tercatat bahwa mencintai hukum Tuhan pasti terpelihara. Di mana buktinya? Bahwa sesungguhnya ayatnya yang ke-28, Tuhan berkata, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Mengapa sampai harus perkataan ini terjadi? Memang kita sudah tahu bahwa mengasihi Allah itu seperti diri kita sendiri itu sangat luar biasa. Karena bagaimana orang merawat tubuhnya, takut sakit, apalagi di musim-musim yang ada akan terjadi sesuatu yang sangat-sangat membuat kita jadi rasa tidak enak. Rasanya tidak enak seperti ini. Semua harus katakan jaga jarak, dan setiap saat di mana saja
jaga jarak, ya. Nah, di sini kalau kita melihat bahwa Tuhan sendiri itu luar biasa akan memelihara kehidupan kita. Sebab pemeliharaan Tuhan itu, Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Arti kata lain, seterusnya terpelihara sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Corona akan berlalu, ketakutan akan berlalu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi janji Tuhan ini tidak akan pernah berlalu. Olehnya mari kita akan tumbuh di dalam hukum kebenaran firman Allah. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berbicara kepada orang-orang fasik bahwa anak-anak mereka dan cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan, akan ditidakkan. Tuhan tegas dalam hukumnya. Jadi kalau orang yang percaya kepada Tuhan, benar-benar harus percaya kepada Tuhan, memegang hukum Tuhan. Jangan antara dunia, seperti lagu yang mengatakan bahwa lagu surga, lagu dunia, salah orang prediksi. Padahal orang di dunia ini harus memuji Tuhan. Itu maksudnya. Bukan lagu dunia dipakai juga untuk gereja atau di mana-mana dicampur baur. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Orang di dunia harus memuji Allah. Maksudnya di sana kita tidak jadi fasik, kita campur baurkan dengan masalah yang benar dan yang tidak benar. Berikut ayat yang ke-39 yang katakan bahwa sesungguhnya orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Negeri yang dijanjikan itu adalah negeri yang tidak ada kesusahannya, negeri yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Di sana tidak ada virus apapun, tidak ada. Semuanya luar biasa, semuanya orang menjadi senang. Karena itu orang-orang benar akan mewarisi negeri itu. Mana itu negeri? Yaitu surga kekal sampai selama-lamanya. Dunia ini hanya sementara, makanya diperarakan oleh dunia yang ada. Dunia menghancurkan, sama-sama orang dunia saling menghancurkan satu dengan yang lain. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memelihara hukum Tuhan itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu kedahsyatan luar biasa. Ayat 30. Ucapan orang benar adalah ucapan hikmat. Lidahnya mengatakan hukum Tuhan. Jadi ucapan orang benar adalah ucapan yang penuh dengan hikmat, penuh dengan hukum Allah. Hukum Allah yang bagaimana? Ucapannya selalu ada kerendahan hati. Ada orang-orang yang sekarang terlalu ekstrim. Ya, puji Tuhan, saya akan lawan corona. Corona tidak akan menang. Oke, kita seperti itu. Tetapi kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kita, kita akan fatal, kita akan kalah dari keadaan dunia yang ada. Jangan kita bermain. Kuasa dunia tetap bervariasi. Sebab dikatakan di dalam Wahyu bahwa biarkan yang jahat bertambah-tambah di dalam kejahatannya, tetapi orang-orang yang benar juga akan bertambah-tambah di dalam kebenarannya. Ayat 31 ayat yang terakhir, dia katakan di sana, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Puji Tuhan. Ketika kita melihat bahwa Taurat Allah, firman Allah itu ada di dalam hatinya dan tidak akan goyah, kehidupannya tidak akan pernah goyah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada saya mengambil satu ilustrasi. Ilustrasi itu yang dunia ini terbalik. Ilustrasi dunia ini terbalik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya melihat di dalam mengikuti perkembangan yang ada, memang benar sekali bahwa dunia ini terbalik. Yang pertama, dunia ini terbalik. Kalau kita bertemu dulu, kalau kita ke gereja atau rajin ke gereja, namanya adalah orang saleh. Tetapi sekarang, kalau orang ke gereja dianggap salah. Nah itu. Jadi sekarang ilustrasinya, dulu kalau kita ke gereja dianggap orang saleh.
Tetapi sekarang kalau kita ke gereja dianggap salah karena memang di gereja kosong. Siapa yang ada di sana? Cuma orang pastori yang ada di sana. Cuma orang yang kerja di gereja yang ada di sana. Berikutnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, dulu iman yang harus kuat. Sekarang imun yang harus kuat. Bukan iman yang kuat, imun yang diperkuat. Tiap saatnya kita harus cari gizi dan sebagainya. Jadi bukan iman yang diperkuat, tetapi imun yang diperkuat. Ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus waspada terhadap dunia ini. Berikutnya yang ketiga, dulu kalau orang bersih bilang puji Tuhan. Nah, sekarang kalau kita bersih dianggap sudah mau mati. Wah, lucu kan? Dulu kalau kita bersih dianggap itu kita akan berkata puji Tuhan umur panjang, karena bersih itu luar biasa, melepaskan beban. Puji Tuhan umur panjang. Tapi sekarang kalau bersih dianggap itu sudah mau mati, karena kenapa di sana ada penyakitan. Yang keempat, dulu kita bersatu kita teguh. Tapi sekarang yang anehnya, bersatu kita runtuh. Karena kalau satu khawatir dengan temannya, jangan-jangan ada yang bawa virus. Kita baku mereka bawa virus. Berartinya kita dijadikan menjadi runtuh. Yang kelima, dulu kita tahu bahwa berkat sekarang ada. Ya, kalau ada tamu kita, dia membawa berkat bagi kita. Tetapi sekarang lucunya, tamu yang datang itu membawa sial. Karena kenapa? Tamu itu kita curiga terus. Ya, ini bahayanya musim corona. Apa benar ini hukum Allah? Tapi kita lihat terus. Dulu kalau kita bertemu, kita harus berjabatan tangan. Wah, tapi sekarang kita bertemu, kita angkat kaki. Dulu kalau kita bertemu, oh puji Tuhan, jabat tangan, puji Tuhan dulu. Kalau sekarang, jangan baku sentuh. Cuma sepatu atau sandalnya yang baku sentuh. Rasa syukurnya tidak ada. Lalu kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dulu anak-anak disuruh cuci tangan. Ya. Maaf. Dulu anak-anak sebelumnya disuruh cuci kaki sebelum tidur. Tapi sekarang disuruh cuci tangan sebelum tidur. Lucu kan? Ini dunia terbalik ini. Dulunya dikasih ingat terus. Ya, coba kita lihat. Kita ingat-ingat baik-baik anak-anak kita. Sebelum tidur cuci kaki ya. Tapi sekarang lucunya disuruh cuci tangan. Cuci tangan anak-anak, rajin cuci tangan. Luar biasa. Itu terbalik, luar biasa. Ya, saudara, ini keadaan dunia. Ya, dunia itu tidak memberikan kesejahteraan bagi kita. Olehnya, dulu kalau kita kemana-mana, di tas kita parfum. Nah, jadi sekarang ini di tas kita bukan parfum lagi, tapi Hans atau sanitizer. Itu yang ada di dalam tas, bukan parfum. Kenapa? Oh takut kena virus. Ambil lagi spray tangannya. Di mana-mana saja ada terjadi seperti itu. Berikutnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dulu kalau ketemu teman suka senyum, puji Tuhan. Kalau sekarang kalau ketemu teman bagi masker, bukan lagi senyum yang dibagikan, bukan senyum yang dikasih sama teman, tapi mana maskermu? Ya. Dulu lagi yang berikutnya, dulu kalau orang yang negatif itu dianggap salah, tapi sekarang kalau yang positif dianggap salah. Ya, mana? Coba kita pikir bagus-bagus. Sekarang kalau kita dianggap negatif, oh itu bagus-bagus ya. Tapi kalau positif,
aduh itu paling tidak baik. Kalau dulu yang positifnya bagus. Nah, ini dunia terbalik. Berikutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dulu kalau kita membesuk orang tua, membawa bahagia. Tapi sekarang membesuk orang tua disangka membawa penderitaan. Waduh, ini kan kerinduan anak-anak mau ingin ketemu orang tua. Tapi sekarang kalau mau ingin bertemu dengan orang tua, pikir-pikir dulu. Jangan-jangan dia ada virus. Jadi lebih baik jangan, tidak usah datang karena itu membawa virus. Bukan berarti merubah, bukan. Tetapi ini sekarang dunia terbalik. Memang kita harus taat untuk mengatasi hal-hal yang demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dulu kita cuci tangan untuk makan. Sekarang di mana-mana kita disuruh cuci tangan, tapi tidak pernah dikasih makan. Tiap saat di mana, di jalan, di mana saja, tiap orang dan sebagainya masuk di pasar, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Dulu kalau disuruh cuci tangan kita dikasih makan, tapi sekarang kalau disuruh cuci tangan, pura-pura cuci tangan sampai sudah belas tangannya dicuci terus, tetapi tidak pernah dikasih makan. Mari kita lihat kebenaran firman Allah. Kita mundur dalam ayat pembacaan kita tadi. Ayatnya yang ke-23. Ayat firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Allah. Hukum yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati semua umat Tuhan di mana saja berada hari ini, pagi ini, mendengarkan kebenaran firman Allah. Pasti kita diberkati Tuhan. Mari kita mencintai hukum Tuhan. Pasti kita akan terpelihara sesuai dengan konteks pembacaan kita pada hari ini, bahwa seterusnya kita akan dipelihara oleh Tuhan itu sendiri. Ini saatnya kita melakukan pujian ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kami Bapa. Tuhan Yesus memberkati semua umat-umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati desa Ronta ini. Tuhan Yesus memberkati pemerintah-pemerintah kami yang ada. Tuhan Yesus memberkati semua rekan-rekan kami, para pelayan berusaha untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Ini saatnya berdiri di altarnya, sabalah Maha Kudus hadir di sini. Hadir bersama dengan kita.
orang yang mendengarkan suara firman Tuhan ini. Kami percaya kami akan mencintai hukum-hukum Allah. Karena langit dan bumi akan berubah, tapi hukum Allah ini tidak akan pernah berubah. Kami hidup mengasihi Tuhan, kami hidup merendahkan diri kami, sehingga kuasa Allah boleh bertata di dalam kehidupan kami yang ada. Dan kami diangkat oleh Tuhan menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Kami mengalahkan segala tipu muslihat iblis yang ada, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kuasa Allah yang ada pada kami. Terpujilah nama-Mu, berkati firman-Mu, berkati semua telinga-telinga yang sudah mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Saatnya tiba kami akan memberikan syukur kami melalui persembahan kami Bapa. Memberkati persembahan kami Bapa, memberkati korban kami untuk pembangunan rumah Tuhan. Memberkati ya Tuhan, apalagi usaha-usaha kerja jemaat Tuhan, sehingga mereka yang mengembalikan milik Tuhan, hamba berdoa saat ini, terbukalah kiranya tingkat-tingkat langit sorga untuk dicurahkan berkat itu siang malam menjadi bahagia semua jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami akan ya Tuhan memberikan persembahan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita memberikan persembahan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya bertegar kepadanya. Apabila dia jatuh, dia sampai persembahan umat-umat-Mu Bapa. Ya Tuhan, saat sekarang ini sekalipun kami terpisah-pisah, masing-masing beribadah di rumah, ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah kami, dan kemudian kami akan menikmati luar biasa bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami bersyukur saat ini kami sudah memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa. Kami percaya bahwa kuasa Allah menjadi bahagian kami kekal selama-lamanya. Bahwa hidupku sekarang
kasih perbenaran mereka diberkati oleh Tuhan. Di mana saja mereka pergi berada beraktivitas Tuhan. Tuhan, damai sejahtera Allah menjadi bahagian semua jemaat Tuhan. Diberkati Tuhanlah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati Tuhanlah orang yang memelihara hukum-hukum Allah. Bahwa langit bumi akan berlalu, tapi kebenaran firman Allah tidak akan berlalu. Termasuk orang yang menyimpan hukum Allah tidak akan binasa, tapi beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Olehnya jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan hadirat Allah. Terimalah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus mengalir siang malam menjadi bahagian kita. Roti anggur kita diberkati oleh Tuhan, penyakit dilalukan daripada kita, sebab hidup kita ada di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Terpelihara nyaman, luar biasa kita ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin.